Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan oleh teman-teman sekalian guna mengikuti pemaparan dari hasil riset yang telah dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 5. Tentu saja dalam eh, pendistribusian suatu produk kita hal yang cukup penting untuk kita lakukan yakni melakukan riset pasarnya untuk nantinya diketahui seberapa berguna atau seberapa laku dari produk tersebut dapat terdistribusi. Oke, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut terkait pemaparan riset ini, ada baiknya untuk teman-teman sekalian mengenal setiap presenter dari kelompok kami. Oke, kelompok 5 kami dari kelompok 5 itu sendiri terdiri dari 6 orang anggota, yakni Siti Hairunisa Trivia Syakila, kemudian ada Resti Natasha, dia Irbatul Hanifah, Raisa Putri Salsabila, Eda Pasaka, Nurul Anissa, serta Kika Ibnakayum. Eh, dan kami eh, keenam presenter ini akan memiliki tugas masing-masing untuk mempresentasikan beberapa slide kemudian. Jadi kami mohon untuk setiap orang memperhatikan pemaparan yang akan dilakukan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama terkait pendeskripsian dari buku ekspresi emosi itu akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, di sini ada deskripsi. Nah, deskripsi buku ekspresi emosi. Eh, Buku ekspresi emosi negatif itu merupakan media self-healing yang dirancang untuk membantu individu tuh menyalurkan emosi negatif secara sehat dan produktif. Nah, melalui kegiatan menulis, mencoret, dan menggambar atau menempel benda kecil, pengguna di jalan itu mengekspresikan perasaan tanpa merugikan diri sendiri. Nah, buku ini tuh berukuran A5 dengan desain modern dan nyaman digunakan. Nah, setiap halamannya itu memiliki instruksi unik, kutipan motivasi, serta ruang refleksi untuk menuliskan pelajaran dari pengalaman emosional. Nah, dengan kertas tebal dan sampul estetik bernuansa tenang, produk ini tuh bukan hanya buku tulis biasa. Nah, tetapi sarana kreatif yang mendukung keseimbangan emosi dan produktivitas mental penggunanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya terkait data demografi akan dijelaskan oleh presenter kedua kepadanya. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya itu dari data demografi berdasarkan hasil survei riset pasar yang telah kami sebarkan melalui Google Form yang dilakukan pada tanggal 3 sampai 4 November, didapatkan sejumlah 54 responden dengan hasil yang menunjukkan bahwa target utama dari sasaran produk kami ini merupakan orang yang berusia 19 sampai 25 tahun yang menunjukkan skor dengan persentase 85,2% atau 46 responden. Sisanya itu menunjukkan kisaran usia antara 15 sampai 18 tahun, yaitu 13% atau 7 responden. Dan yang terakhir itu usia 26 sampai 30 tahun atau 1% sama dengan 1 responden. Oke, silakan di next. Kemudian kami juga melihat dari jenis kelaminnya dari hasil Google Form menunjukkan bahwa mayoritas dari sasaran produk yang akan menjadi target kami juga merupakan perempuan
dengan persentase sebanyak 87% atau setara dengan 47 responden. Nah, hal ini menunjukkan juga bahwa perempuan itu lebih sensitif dan rentan terkait perasaan dan juga pikirannya. Kemudian ada juga dari status pendidikan dan pekerjaan dari hasil Google Form juga menunjukkan bahwa mayoritas dari target pasar kami itu merupakan mahasiswa dengan persentase 85,2% atau setara dengan 46 responden. Kemudian juga disusul dengan para pelajar yang masih menempuh sekolah SMP atau SMA sederajat dengan persentase 11,1% atau 6 responden. Dan yang terakhir merupakan pekerja full-time dengan persentase 3,7% atau 2 responden. Boleh di next? Selanjutnya kami juga mengidentifikasi pendapatan bulanan atau uang saku bulanan. Nah, produk yang kami rancang ini kan akan dijual dengan harga yang terjangkau atau affordable. Hal ini dikarenakan target pasar kami memiliki pendapatan bulanan per bulan itu sekitar 500.000 sampai 1 juta dengan persentase 35,2% atau setara dengan 19 responden. Kemudian pendapatan selanjutnya itu atau uang saku yang diterima ada juga yang di bawah 500.000 per bulan, yaitu sebanyak 33,3% atau setara dengan 18 responden. Dan penghasilan dari 1 juta sampai 3 juta per bulan sebanyak 25,9% atau 14 responden. Kemudian yang terakhir penghasilan tertinggi yaitu di atas 5 juta per bulan dengan persentase 5,6% atau setara dengan 3 responden. Nah, dari kesimpulan data demografi yang telah dilakukan, maka target pasar kami, jika dilihat dari surveinya, merupakan mahasiswa yang berusia dari 19 sampai 25 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Karena mereka merupakan segmen yang responsif dan juga membutuhkan produk semacam ini. Kemudian selanjutnya kami juga melihat bahwa dari data demografi, pendapatan yang dimiliki oleh target pasar yang kami sasari itu uang per bulannya sebesar 500.000 sampai 1 juta. Sehingga produk yang akan kami jual nantinya juga harus memiliki harga yang relevan sesuai dengan budget mahasiswa. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada data geografis. Kami melihat dari kota tempat tinggal dan juga tipe daerahnya. Karena untuk mengetahui bagaimana daerah sekitar, ketika kita menjual suatu produk, kita juga perlu melihat dulu letak strategisnya, letak geografis di wilayah yang akan kita sasarkan tersebut. Dan dari hasil Google Form itu menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari wilayah Makassar dengan persentase 72,22% atau setara dengan 39 responden. Selanjutnya, untuk sisa wilayah target itu masih berada di lingkup Sulawesi Selatan. Namun berada di luar daerah seperti di Malakaji, ada di Takalar, di Sinjai. Nah, untuk dari daerah luar Makassar atau Sulawesi Selatan itu berada pada daerah Bandung, yaitu 1 responden, dan juga Bogor 1 responden. Selanjutnya untuk tipe daerah tempat tinggal mereka merupakan mayoritas yang berada di tengah perkotaan, daerah perkotaan, dengan persentase 70,4% atau setara 38 responden. Dan peringkat kedua itu masyarakat daerah pinggiran kota yang berada pada persentase 24,1 responden atau 13 responden, dan masyarakat lainnya yaitu pedesaan dengan persentase 5,6% atau setara dengan 3 responden. Dalam hal ini target pasar jika dilihat dari data geografis untuk produk kami itu merupakan masyarakat yang tinggal dan berada di daerah perkotaan yang berdomisili berada di Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada peserta kedua. Selanjutnya terkait data psikografis yang akan dijelaskan oleh presenter ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini terdapat data psikografis yang kami dapatkan berdasarkan hasil survei bahwa di sini terdapat survei menunjukkan bahwa 54 responden itu menunjukkan bahwa mayoritas atau 28 orang atau responden
atau 52% responden itu mengalami emosi negatif beberapa kali dalam seminggu. Emosi negatif seperti stres, marah, ataupun sedih. Sedangkan kelompok yang paling sedikit itu terdapat 6 atau 11 responden yang hanya mengalami emosi negatif dalam beberapa kali sebulan. Nah, data ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu cukup sering menghadapi emosi negatif dalam kesehariannya, dan juga ada pun data-data dapat dilihat pada tabel frekuensi di samping. Next. Oke, nah selanjutnya di sini terdapat beberapa responden yang biasanya itu cara mereka dalam cara mereka itu menyalurkan emosi negatifnya begitu. Nah, di sini didapatkan responden yaitu 36 atau 35% responden itu mereka menghadapi emosi negatifnya dengan cara menyendiri. Sedangkan yang paling sedikit yaitu 1% responden memilih cara seperti merusak, membaca komik, tidur, menonton, ataupun merokok. Nah, dapat dilihat berdasarkan diagram di atas bahwa paling banyak itu atau mayoritas itu berada pada kategori menyendiri. Next. Nah, adapun data perilaku, untuk poin yang pertama itu ada tingkat kepedulian terhadap kesehatan mental. Nah, jadi di sini sebanyak 48 orang atau 89% responden itu dia menganggap bahwa kesehatan mental itu sangat penting. 5 orang atau 9% responden itu menilai cukup penting, dan hanya 1 orang atau 2% responden yang merasa bahwa hal tersebut tidak penting. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden itu memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga keseimbangan mental dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pun aktivitas relaksasi yang biasanya responden lakukan untuk dapat menyalurkan emosi negatifnya, yaitu dengan memilih membaca buku sebanyak 35% mayoritas responden. Sedangkan aktivitas yang paling sedikit itu ada mendengarkan musik, bercerita, dan bermain Roblox yang masing-masing hanya 1%. Hal ini menunjukkan bahwa responden itu memilih aktivitas untuk menyalurkan emosi dengan tenang. Next. Nah, adapun pengalaman dalam membeli produk, di sini sebanyak 31 responden atau 60 responden itu pernah membeli produk self-help seperti buku kesehatan mental atau buku ekspresi emosi, sementara 21 responden lainnya itu belum pernah. Nah, di sini responden itu biasanya membeli buku itu melalui toko offline sebanyak 52 responden. Sedangkan yang paling sedikit itu membeli melalui event kampus. Nah, dari 54 responden ini, hanya 31 responden yang pernah membeli produk. Sedangkan adapun ketertarikan terhadap produk, khususnya pada buku ekspresi emosi, ini mayoritas responden itu dia menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk yang ditawarkan, yaitu sebanyak 22 orang atau 42% sangat tertarik, dan 23 orang lainnya atau 44% responden itu tertarik. Sementara hanya 1 orang atau 2% responden yang tidak tertarik. Jadi berbagai mayoritas responden itu pernah menyalurkan emosinya dan tertarik dengan memiliki minat yang tinggi dalam produk tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu Oke, baik. Terima kasih banyak oleh presenter ketiga. Selanjutnya terkait marketing mix strategi dari buku Emosi Negatif ini akan dijelaskan oleh presenter keempat. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada
produk. Nah, produk kita sendiri itu tentang buku ekspresi emosi negatif. Nah, buku ini merupakan buku kreatif berbasis terapi ekspresif untuk menyalurkan emosi negatif secara sehat. Nah, dari produk kita sendiri itu memiliki ciri khas. Yang pertama ada halaman menulis, menggambar, mencoret, menempel, dan refleksi diri. Nah, yang kedua itu buku kita dilengkapi kutipan positif dan ilustrasi pewarnaan. Nah, yang ketiga itu desain yang kita buat yaitu desain A5 estetik dengan menggunakan kertas tebal dan soft cover premium. Nah, untuk variannya sendiri itu ada regular, bisa juga untuk custom nama di cover dan bundle untuk 2 buku plus stiker motivasi. Oke, bisa di next selanjutnya. Oke, selanjutnya terkait tempat dan distribusi atau place and distribution itu di sini kita menggunakan 2 strategi promosi. Yang pertama distribusi secara offline dan secara online. Untuk secara offline itu kita akan melakukan yang pertama di pameran kewirausahaan kampus, lalu yang kedua menitipkan produk kami di suatu toko buku lokal serta kafe literasi di Makassar. Lalu untuk distribusi secara online itu kita akan melakukannya di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Lalu yang kedua, promosi dan pemesanan melalui Instagram serta TikTok. Lalu yang ketiga, untuk pengiriman di luar Makassar itu kami rencananya akan menambahkan biaya tambahan dimulai dari 5.000. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada presenter keempat dan presenter kelima. Selanjutnya terkait harga, sini kami bagi menjadi empat harga berbeda, yakni untuk buku regulernya itu kami hargai dengan 35.000, buku custom dengan menuliskan nama di covernya itu seharga 40.000. Paket bundle yang terdiri dari 2 buku dan dan stiker motivasi itu seharga 65.000 dan juga tambahan untuk ongkir yang di luar Makassar itu ditambahkan 5.000 untuk setiap pembeliannya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan pada malam ini. Terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.